Liko dan kawan-kawan berusaha menyelamatkan Pokemon Six Heroes yang dikurung oleh The Explorer. Namun saat mereka mendekat, situasi justru berbalik. Bukannya berhasil menyelamatkan, Liko dan teman-temannya malah ikut terperangkap di dalam area tersebut. Keadaan semakin memburuk karena masing-masing dari mereka harus menghadapi satu anggota The Explorer dalam pertarungan 1 lawan 1. Pemilihan lawan ini sama sekali bukan kebetulan ya guys ya. Liko kembali harus berhadapan dengan Onix dan Cleavor, Pokemon Six Heroes yang dulu pernah dia lawan. Roy dipasangkan dengan Sango dan Galarian Moltres, lawan yang pernah berbenturan dengannya bersama Crocalor. Dot kembali dipaksa menghadapi Agate dan Arboliva, musuh yang berkali-kali membuatnya kesulitan. Sementara itu, Ruto harus menghadapi Gogging Fire, Pokemon Six Heroes yang sebelumnya telah mengalahkannya. Bahkan kombinasi warna Lapras biru dan Gogging Fire merah seolah mencerminkan karakter Indi dan Rubella. Kini posisi Liko dan kawan-kawan benar-benar terdesak. Jika mereka bertarung bersama, kekuatan mereka nyaris tak tertandingi. Namun karena dipisahkan seperti ini, mereka menjadi rapuh dan mudah untuk ditekan. Pertarungan 1 lawan 1 ini menjadi ujian terberat bagi mereka semua. Di sisi lain, Spinal hanya duduk mengamati sambil menikmati kehancuran Racing Voltaker dan pengkhianatan Amesio yang kini telah berbalik melawan dirinya. Spinal kemudian mengaktifkan Super Strong Spear, item yang mampu meningkatkan kekuatan Pokemon Six Heroes hingga 2 kali lipat dibandingkan Strong Spear biasa. Pada saat yang sama, Terapagos keluar dari Pokeball untuk membantu Liko. Liko juga memanggil Miskrada dan Hatterene untuk bertarung bersama Terapagos melawan Cleavor. Meski terpisah-pisah, tekad mereka tetap sama. Racing Voltaker berjanji akan menyelamatkan Pokemon Six Heroes. Dan semua latihan keras yang mereka lakukan selama ini harus dibuktikan sekarang juga. Amisio lalu mengeluarkan Shiny Zygarde 50%, membuat pertarungan sebelumnya berat sebelah menjadi sedikit lebih imbang. Onix memerintahkan Cleavor untuk menyerang, sementara Liko membalas dengan Quick Attack Miskrada. Sayangnya Miskrada terpental keras akibat serangan Cleavor. Saat Cleavor hendak melanjutkan serangan, Hatterene menggunakan Mind Power untuk menahan serangan tersebut. Miskrada dan Hatterene mencoba mengkombinasikan Trick Flower dan Psycho Cutter, namun Cleavor mampu menangkisnya dengan mudah. Pertarungan kemudian beralih ke Roy yang menghadapi Sango dan Galarian Moltres. Roy merintahkan Skeledirge dan Kilowattrel menggunakan kombinasi Torsong dan Spark, tetapi serangan itu sama sekali tidak berdampak. Galarian Moltres justru memancarkan cahaya ungu yang mengintimidasi, sementara Sango mulai mengejek Roy dan menyuruhnya untuk menyerah saja. Skeledirge yang baru saja mencapai bentuk evolusi sempurnanya ternyata lemah terhadap Pokemon tipe kegelapan. Menyadari hal itu, Roy merintahkan Kilowattrel untuk mengalihkan perhatian Galarian Moltres agar Skeledirge bisa bernapas sejenak. Di sisi lain, Uruto juga kewalahan menghadapi Gogging Fire yang sangat tangguh. Bahkan serangan Dragonite hampir tidak memberikan efek apapun. Uruto kemudian menunggu dengan sabar hingga api di tubuh Gogging Fire mulai mereda. Saat itulah Dragonite melancarkan Dragon Rush yang sangat efektif. Gogging Fire mencoba membalas dengan Dragon Pulse, tetapi Dragonite berhasil mengintari semuanya. Uruto yakin kemenangan bisa diraih jika mereka terus mengamati pergerakan lawan dengan cermat. Namun secara mengejutkan ya guys ya, Indi merintahkan Gogging Fire menggunakan serangan tipe batu, yang merupakan kelemahan Dragonite. Serangan itu langsung menjatuhkan Dragonite. Uruto terkejut karena tidak menyangka Gogging Fire memiliki serangan tersebut. Nampaknya Super Strong Spear telah membangkitkan kekuatan purba Gogging Fire. Sementara itu, Dot bertarung melawan Agate dan Arboliva. Tingkaton berusaha menahan serangan bertubi-tubi dari Arboliva. Saat Arboliva lengah, Dot merintahkan Quaxwell menggunakan Air Cutter yang berhasil menghit. Namun serangan itu tidak memberikan dampak yang berarti. Dot juga tidak bisa bertindak sembarangan, karena Agate yang cerdas bisa selalu membaca pergerakannya. Demi membuka jalan bagi Tingkaton, Quaxwell menerjang maju dan melancarkan Loki ke arah kaki Arboliva, hingga tubuhnya itu bergoyang-goyang. Sayangnya Arboliva membalas dengan serangan beruntun yang membuat Quaxwell pingsan seketika. Kini Dot hanya tersisa 1 Pokemon untuk bertarung. Di sisi lain, Amesio dan Rubella terlibat pertarungan sengit. Shiny Zygarde terperangkap dalam es Lapras, membuat kedua Pokemon saling bertukar serangan dari jarak jauh. Amesio mulai menyadari bahwa The Explorer telah memperhitungkan semua kelemahan Racing Voltaker dan bahkan menggunakan Pokemon Six Heroes untuk melawan mantan sekutunya sendiri. Kondisi Liko pun semakin mengkhawatirkan. Dia memerintahkan Hatterene menggunakan Healing Pulse untuk
menyembuhkan Muskrada. Namun Cleavor justru mengalihkan targetnya ke Haterene. Saat Muskrada mencoba melindungi temannya, Cleavor melakukan serangan balik yang membuat Muskrada tumbang. Haterene pun akhirnya kalah meski telah berusaha melawan. Melihat semua teman-temannya tumbang, Terapagos mulai berteriak panik. Rising Voltaker satu persatu mulai terdesak. Spinel menyaksikan semuanya dengan penuh kepuasan hati. Ketika Liko hampir menyerah, Haterene tiba-tiba bangkit dan menyemangati Liko dari lubuk hati yang paling dalam. Liko mendengar suara itu dan kembali mendapatkan semangatnya. Selama Pokemonnya masih bisa bertarung, Liko bersumpah tidak akan pernah menyerah. Haterene kemudian menggunakan Healing Wish, membuat Muskrada pulih sepenuhnya. Setelahnya Liko pun mengaktifkan Terastal, mengubah Muskrada ke bentuk Terastal Pokemon yang membuat kecepatannya seimbang dengan Cleavor. Di saat yang bersamaan, Roy menyadari bahaya efek Aquarium yang bisa membuat Pokemon Six Heroes kehilangan kendali sepenuhnya. Roy mencoba menenangkan diri dan mulai menyusun strategi. Roy merintahkan Clearwater memancing Galarian Moltres terbang ke segala arah untuk mengisi energi listriknya. Saat Galarian Moltres semakin mengamuk, Roy menyuruh Skeledirge menyerang dengan Flamethrower. Galarian Moltres yang jatuh langsung ditahan Skeledirge dengan gigitan yang kuat. Roy pun akhirnya mengaktifkan Terastal Pokemon, mengubah Pokemonnya menjadi Terastal Pokemon. Dalam wujud Terastal ini, Kilowattrel terbang semakin tinggi ke udara dan bersiap melancarkan serangan penentu ke arah Galarian Moltres. Namun Galarian Moltres memberontak dengan keras dan berhasil melepaskan diri, membuat serangan Kilowattrel meleset begitu saja. Di saat itulah Roy menyadari sesuatu yang penting. Kilowattrel ternyata telah mempelajari jurus baru, yaitu Thunder Dive. Tanpa ragu-ragu lagi ya guys ya, Roy langsung merintahkan Kilowattrel untuk menggunakan Thunder Dive sekali lagi. Galarian Moltres mencoba menagih serangan tersebut, dan pada saat yang bersamaan, Skeledirge mulai bernyanyi, meningkatkan kekuatan serangan Kilowattrel. Api dari obor Skeledirge menyelimuti tubuh Kilowattrel, membuat serangannya semakin dahsyat saja. Dengan dorongan kekuatan itu, Kilowattrel berhasil menembus pertahanan Galarian Moltres dan menghantamnya dengan keras hingga Pokemon Six Heroes tersebut terlempar jauh. Roy tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya melihat hasil kerja keras Pokemonnya. Kapten Pikachu yang sejak tadi mengamati pertarungan itu juga terlihat puas dengan perkembangan Roy. Ternyata Kapten Pikachu tidak ikut gelut ya guys ya. Di sisi lain, Uruto yang berada dalam posisi terdesak tiba-tiba teringat pesan Taro yang selalu menyuruhnya untuk mempelajari data lawan dengan cermat. Namun ketika dia membuka Pokédex, data Gogging Fire ternyata masih belum tersedia. Karena itu, Uruto memutuskan untuk fokus mencari jurus terbaik yang bisa digunakan Dragonite. Setelah mengambil keputusan, Uruto langsung mengaktifkan Mega Evolution dan mengubah Dragonite menjadi Mega Dragonite. Mega Dragonite kemudian diperintahkan menggunakan Twister untuk menahan serangan Gogging Fire. Putaran angin kuat itu justru membalikan serangan lawan dan menghit Gogging Fire secara langsung. Uruto menjelaskan bahwa move tipe naga sangat efektif melawan tipe batu, dan serangan tersebut akhirnya berhasil menumbangkan Gogging Fire. Sementara itu, Dot mengeluarkan Gholdengo sebagai pengganti Pokemonnya yang telah kalah. Gholdengo langsung bergerak cepat dengan meluncur untuk mengalihkan perhatian Arbolipa, memberi waktu bagi Tingkaton untuk mengisi ulang energinya. Setelah posisinya menguntungkan, Gholdengo menggunakan Gold Rush dan menjebak Arbolipa di antara tumpukan koin emas. Di saat yang sama, Tingkaton yang energinya sudah terisi penuh langsung menerjang dengan Giant Hammer. Serangan itu menghantam Arbolipa dengan keras hingga Pokemon Six Heroes tersebut ambruk dan tidak mampu bangkit lagi. Pertarungan kemudian beralih ke Amesio yang memerintahkan Shiny Zygarde menggunakan Thousand Arrow. Sementara Lapras masih berusaha mencoba melakukan perlawanan. Dalam sekejap, Shiny Zygarde menghilang dan muncul kembali di belakang Lapras dalam bentuk normalnya. Dengan kecepatan yang meningkat, Shiny Zygarde melepaskan Core Punisher dan akhirnya Lapras pun tumbang juga. Di sisi lain, Muskrada bergerak dengan sangat lincah untuk menghindari serangan Cleavor. Onix menyadari bahwa Liko tidak akan mungkin mempertahankan strategi itu terus-menerus. Namun ternyata Liko memiliki rencana lain. Sejak awal tadi, Muskrada diam-diam telah menanamkan benang di berbagai bagian tubuh Cleavor. Benang-benang itu ditarik bersamaan ya guys ya, menjerat Cleavor hingga dia tidak bisa bergerak. Walaupun Cleavor masih mencoba menyerang, Muskrada segera menembakkan Magical Leap dan akhirnya merobohkan Pokemon Six Heroes tersebut. Setelah seluruh Pokemon Six Heroes berhasil dikalahkan, pengurung kaca yang memisahkan mereka mulai hancur,
memungkinkan Liko dan kawan-kawan bersatu kembali. Melihat situasi yang berbalik, Spinel mulai panik dan merintahkan anak buahnya untuk kembali menggunakan Super Strong Spear. Namun di antara anggota The Explorer, hanya Onyx dan Sango yang masih memiliki hati dan merasa ragu karena tidak ingin melihat Pokemon Sexeros dipaksa bertarung lagi. Meskipun begitu, perintah tetap harus dijalankan dan Super Strong Spear kembali digunakan. Kali ini, Pokemon Sexeros bangkit dalam keadaan mengamuk dan justru mulai saling menyerang satu sama lain. Inilah dampak dari penggunaan Super Strong Spear yang berlebihan, yang membuat mereka kehilangan kendali dan akal sehat. Amesio segera bertindak dengan memerintahkan Shiny Zygarde yang mengambil alih situasi, berubah ke bentuk 50% dan menyebarkan partikel-partikel penenang. Bersama dengan itu, Terapagos juga ikut bergerak dan menciptakan pelindung besar yang mengurung semuanya, sama persis seperti yang pernah dilakukannya di Rakua. Di dalam pelindung tersebut, Terapagos memperlihatkan kenangan Pokemon Sexeros, mulai dari petualangan mereka bersama Lucius, hingga perjalanan di bawah pengawasan Liko dan kawan-kawan. Liko dan teman-temannya mengingatkan bahwa mereka semua adalah teman seperjalanan dengan tujuan yang sama. Walaupun Spinel nampak meremehkan hal itu, perlahan-lahan Pokemon Sexeros mulai tersadar setelah seluruh efek Aquarium diserap sepenuhnya oleh Terapagos. Belum berhenti sampai di situ ya guys ya. Terapagos kemudian mengaktifkan bentuk Terastal Pokemon dan mengubah Pokemon Sexeros menjadi Terastal Pokemon juga. Spinel melihat kejadian itu sampai bangkit dari tempat duduknya karena tidak percaya. Namun Liko dan kawan-kawan menegaskan bahwa hubungan antara manusia dan Pokemon jauh lebih penting daripada ambisi apa-apa. Mereka menyatakan akan mengambil kembali Pokemon Sexeros. Spinel membantah dengan mengatakan bahwa ada Explorer lain yang menemukan dan merawat Pokemon Sexeros di Gunung Kumuri. Dan sekarang Racing Voltaker ingin merebutnya begitu saja. Saat Uruto masih ngomel-ngomel, Roy menyuruhnya untuk berhenti dan segera meninggalkan markas The Explorer. Meski telah kehilangan Pokemon Sexeros, Spinel tetap terlihat tenang. Menurutnya, semua data yang didapatkan sudah cukup untuk eksperimen Strong Spear. Apalagi seluruh pertarungan tadi telah direkam dan bisa digunakan di kemudian hari untuk menuduh Racing Voltaker. Di titik ini, Onyx dan Sango mulai menunjukkan keraguan terhadap keputusan bos mereka. Setelah membawa Pokemon Sexeros ke tempat yang aman, Liko dan kawan-kawan malah membiarkan mereka pergi, dengan keyakinan bahwa mereka akan kembali jika kekuatan mereka dibutuhkan. Amesio pun mengucapkan selamat tinggal, karena dia ingin melanjutkan petualangannya sekaligus memperkuat Shiny Zygarde, tentunya dengan Zirconia yang tetap setia menemaninya. Mereka pun semua sepakat bahwa jika bertemu kembali, tempatnya pasti ada di Rakua. Liko dan kawan-kawan sendiri berencana kembali ke Naranja Academy, berjanji untuk menghapus Aquarium untuk selama-lamanya. Sementara itu, Spinel mulai menyebarkan informasi palsu tentang Racing Voltaker, menuduh mereka telah merebut Pokemon Sexeros dan menyebut mereka sebagai penjahat. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap Racing Voltaker semakin runtuh. Apapun yang mereka katakan, tidak ada lagi yang percaya. Terlebih karena Spinel juga bersiap merilis Strong Spear versi sempurna ke hadapan publik.